Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, yang saya cintai, yang saya banggakan, salam damai, salam sejahtera, salam rahayu, salam NKRI harga mati. Sampai kapanpun kita tetap menyuarakan NKRI harga mati. Kalau di polemik nasab itu ada win-win solution, yaitu tes DNA pada saat membantah tesis Kiai Imaduddin tidak mampu, maka disarankan untuk tes DNA. Ternyata ini ada kisah di masa Daulah Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Al-Mutawakkil menjabat sebagai kepala negara. Seorang wanita, ini bukan pria tapi seorang wanita bernama Zainab. Zainab ini cucu dari baginda Rasulullah SAW. Mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Ia menyebut dirinya adalah putri dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana mungkin ia masih hidup ketika itu? Berarti ia hidup selama 200 tahun lebih. Karena rentang waktu antara zaman nubuwah dan daulah Abbasiyah berkisar 2 abad lamanya. Tuh, jadi zaman dulu itu ada yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, namanya Zainab, putranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha, kan gitu. Meskipun pengakuannya ini tidak masuk akal, tetapi di tengah masyarakat Zainab merupakan orang yang cukup berpengaruh, guys. Ia memiliki banyak pengikut, bahkan ia mampu mengeksploitasi harta pengikutnya. Kalau ente semua pengen masuk surga, silakan bawa. Sini, store. Ini tiket masuk surga. Ini tiket untuk mendapatkan syafaat, kan gitu. Mampu itu. Zaman dulu sudah ada ini. Namanya Zainab itu, kan gitu. Wah. Harta pengikutnya dieksploitasi oleh yang namanya Zainab. Maka mengetahui itu, Khalifah Al-Mutawakkil pun mengeluarkan perintah untuk mengundangnya ke istana. Dipanggil Zainab ke istana. Terus ditanya sama Khalifah Al-Mutawakkil, kamu ini seorang gadis dan Rasulullah telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Khalifah mencecar Zainab. Kemudian Zainab dengan renyahnya, dengan ringannya menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW mengusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikanku masa mudaku setiap 40 tahun sekali. Jadi setiap 40 tahun sekali didatangi oleh baginda Rasulullah SAW, diusap, terus kembali hidup lagi, kembali muda lagi. Ini pengakuan Zainab. Masih belum yakin dengan jawaban yang tidak masuk akal ini, Khalifah Al-Mutawakkil mengumpulkan masyayikh. Wah, pembesar-pembesar, ulama-ulama dikumpulkan, para ketua-ketua dikumpulkan, keturunan Ali bin Abi Thalib, putra Al-Abbas, segenap warga Quraisy, dan memberitahu mereka perkara Zainab yang sangat
kontroversial. Dan kemudian mereka pun menyebutkan sebuah riwayat bahwa Zainab telah wafat. Apa yang kamu katakan untuk menjawab pernyataan mereka? Khalifah kembali bertanya penuh selidik kepada Zainab. Itu riwayat palsu dan keji, karena sesungguhnya privasiku terjaga dari pengetahuan orang-orang. Bahkan mereka tidak tahu tentang kehidupan dan kematianku. Zainab mematahkan tuduhan itu dengan penuh percaya diri. Keji, fitnah, membelokkan sejarah, seperti itu. Kemudian Khalifah bertanya kepada jamaah yang dia kumpulkan, adakah kalian memiliki bukti yang dapat mengungkap tipu daya wanita ini selain riwayat yang kalian sampaikan? Sayangnya mereka menjawab tidak. Namun beberapa saat kemudian sebagian mereka menawarkan satu solusi untuk memecahkan masalah ini dengan mendatangkan Ali bin Muhammad bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang mempunyai lakop nama panggilan Al-Hadi. Setelah disampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, Al-Hadi pun menegaskan bahwa Zainab putri Ali sudah lama meninggal dengan menyebutkan tahun, bulan, dan hari kematiannya. Tetapi bukan jawaban seperti ini yang diinginkan sang khalifah. Beliau bahkan berjanji tidak akan melepaskan Zainab sebelum membungkam dengan hujah yang kuat. Jika benar dia adalah anak Fatimah, akhirnya Ali Al-Hadi kembali bersuara, berusaha mengungkap tipu daya Zainab dengan mengajukan sebuah tantangan. Sesungguhnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan buas. Maka datangkanlah hewan buas kepadanya dan lemparkanlah ia di tengah kerumunan hewan buas itu. Tidak, teriak Zainab yang raut wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Ini fenomena yang sekarang terjadi. Bagaimana sangarnya oknum habaib ketika ceramah, ketika mencaci maki, disuruh tes DNA, guys. Tidak mampu, tidak mau, kan gitu. Ini sama. Zainab berteriak, tidak. Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Katanya berusaha membela diri. Dengan tenang, Ali Al-Hadi berkata, ya, aku berani membuktikannya. Dan beberapa saat kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Perlahan-lahan 6 ekor singa yang ada di dalam kandang itu mendekati Ali satu persatu. Dengan lembut, tangan Ali membelai kepala singa-singa yang mendekatinya. Binatang-binatang buas itu di hadapan Ali Al-Hadi menjadi jinak dan penurut. Begitu melihat Ali keluar dari kandang dengan selamat, tak kurang suatu apapun, dan dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri sebuah pemandangan yang langka, Zainab pun hanya terdiam 1000 bahasa, dan akhirnya ia akui kebohongan yang selama ini ia desuskan, tipu daya yang selama ini dia mainkan. Masyarakat yang mengetahui kejadian ini menjulukinya dengan sebutan Zainab Al-Kadzabah, Zainab yang pembohong. Kisah ini berasal dari kitab Al-Mafakhir karya An-Naisaburi.
Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Burud Az-Zahab karya Al-Mas'udi. Kisah tadi mengingatkan tentang polemik nasab pada hari ini. Pada saat Kiai Haji Imaduddin memberikan tesis ilmiah, Bani Pahlawi tidak mampu membantah. Terus mereka yang keluar cacian dan makian, bahkan menuduh Kiai Imad adalah begal nasab. Disuruh tes DNA, mereka juga tidak mau. Terus maunya apa? Ini fenomena-fenomena sejarah tempo dulu zaman Khalifah Al-Mutawakkil Abbasiyah terulang lagi di sini. Mudah-mudahan kita bisa menarik iktibar dari kisah tadi dan kita jangan mau dibodohi lagi oleh mereka-mereka yang mengaku cucu Nabi sebelum bisa membuktikan dirinya itu betul-betul cucu Nabi. Tetap NKRI harga